Amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, dan dengan tenang teduh kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Dengan segala kehendak hati kosongkan, mari kita belajar untuk menerima apa yang diajarkan dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini bulan yang memang seharusnya kita bicara tentang keluarga. Jadi sebelum menutup bulan Juni yang berakhir di minggu ini, saya sampaikan tentang keluarga. Jadi harmonisasi pelayanan dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul. Ada beberapa ayat yang kita akan baca dari ayat pasal 10 ayat 1 sampai 5, disambung 21 sampai 24 dan 44 sampai 48. Di sana satu kisah tentang yang sudah tidak asing bagi kita adalah Cornelius. Ya, saya siapkan tayangannya agak kecil, tapi mudah-mudahan masih terbaca. Masih terbaca? Masih terbaca di belakang? Ya, oke. Baik, yuk kita akan membaca. Saya bacakan buat kita sekalian saja agar waktunya lebih efektif ya. Nah, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Kita baca ayat 21 sampai 24. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat yang 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, seorang yang bernama Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang memang bukan disebut sebagai orang Yahudi. Namun kita bisa lihat dari cerita di Alkitab bahwa dia yang tinggal di Kaisaria ini berbuat apa yang bisa dia lakukan, dan ia melakukan perbuatan yang sangat baik kepada orang-orang Yahudi dengan memberikan sedekah. Ia adalah seorang yang saleh, dikatakan Alkitab, takut akan Tuhan. Enggak cuma dia, tapi juga seisi rumahnya. Jadi gambaran satu keluarga yang takut akan Tuhan, satu keluarga yang hidup saleh, itu indah sekali bila mana keluarga kita demikian. Dan kita bisa lihat di sini adalah bahwa contoh yang kita pelajari dari Cornelius hari ini adalah adanya keseimbangan hidup dari Cornelius antara dia sebagai perwira pekerjaannya maupun juga apa yang bisa dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan maupun juga untuk keluarganya. Jadi menerapkan keseimbangan hidup itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau seandainya saya dan saudara itu kehilangan keseimbangan, tentu kita sebut oleng. Kalau oleng itu kita nggak enak, nggak bisa berjalan baik ya, nggak bisa mengemudi dengan baik, dan itu yang pernah saya alami. Tapi kita perlu menjaga keseimbangan hidup ini sehingga semuanya baik. Tuhan, seperti kita tahu, awal pertama punya inisiatif menciptakan keluarga. Keluarga adalah hal yang sangat penting di mata Tuhan. Membina keluarga menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, membina keluarga menjadi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang bisa dikerjakan buat Tuhan, seperti keluarga Cornelius, itu sangat berkenan di hadapan Allah. Sekalipun Cornelius itu bukan bangsa Yahudi, yang kita tahu di zaman dahulu orang yang bukan bangsa Yahudi itu tidak tergolong umat Allah. Bahkan orang yang non-Yahudi di zaman dulu disebut kafir. Ya. Jadi istilah kafir itu udah dipakai dari zaman kekristenan zaman dulu. Jadi orang yang tidak Kristen itu kafir. Gitu. Tapi sekarang kan terbalik. Kita yang disebut kafir ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Cornelius menjalankan kehidupan bersama dengan keluarganya sebagai orang yang percaya. Nah, apa saja sih yang hari ini kita bisa belajar prinsip-prinsip dari kehidupan Cornelius itu? Yang pertama, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa Cornelius itu orang yang melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Dia seorang perwira, kita tahu tentara ya. Kalau dibilang tentara setiap waktu pasti sibuk. Dia kapan saja harus standby, dipanggil komandannya harus siap. Tapi di antara apa yang dia punya tugas di pekerjaannya, tentu dia juga punya waktu untuk bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Hari itu memang dia pada saat itu diceritakan Alkitab dia bukan seorang pengkhotbah. Hari itu atau pada saat di mana ia hidup pada waktu itu dia tidak punya karunia lain seperti karunia yang kita miliki di gereja. Tetapi yang ada pada waktu itu adalah bahwa Cornelius diceritakan punya karunia untuk membagi-bagikan, untuk memberikan sedekah. Bukan saja kepada golongan orang yang sesama dia, tetapi juga kepada orang Yahudi dikatakan. Orang Yahudi dengan orang yang non-Yahudi biasanya nggak cukup dekat bergaul. Tetapi ia berbuat baik, nggak memandang siapapun juga. Kemarin minggu lalu kita belajar bagaimana kita punya gaya hidup yang seharusnya bisa seperti itu. Nah, salah satu alasan mengapa pelayanan itu bisa menjadi lebih tajam, lebih efektif, karena memang harusnya dilakukan sesuai dengan karunia. Tiap-tiap kita, firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah kepada saya, kepada saudara sekalian, tidak diragukan, kita semua mengakui begitu besar. Kita terima banyak kebaikan Tuhan. Tapi mari kita menerima kebaikan Tuhan itu dengan tetap mengingat Tuhan yang telah memberikan kebaikan, membalas kasih-Nya sekalipun yang bisa kita kerjakan itu tidak cukup berimbang untuk membalas kasih Tuhan. Namun apa yang memang Tuhan taruh kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Kornelius dipercayakan ada berkat melalui dia sebagai perwira, dia ada penghasilan lebih, dia ada berkat, sehingga dengan berkat itu dia berbagi. Dia berbagi kepada orang Yahudi, dia berbuat baik. Nah, tiap-tiap kita dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-8, firman Allah berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, kalau ada orang yang punya karunia untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, guru sekolah minggu dan lain sebagainya, pengkhotbah dan lain sebagainya, baiklah kita mengajar. Jika karunia menasehati, baiklah kita menasehati. Ada orang yang bisa punya kebijaksanaan memberi nasihat. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, dengan kemurahan hati yang dia punya, hendaklah ia melakukannya juga dengan sukacita. Artinya setiap saya, setiap jemaat, setiap kita sekalian, sebagaimana sudah kita tahu, kita punya talenta, kita punya karunia, kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Karena itulah yang diperintahkan bahwa apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motivasi kita didasari ketulusan hati, saya ingin bisa Tuhan punya kesempatan selagi saya bisa, selagi saya hidup untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan apa yang bisa saya buat? Setiap orang berbeda. Tapi janganlah punya mentalitas yang gak mau melakukan. Karena mentalitas yang tidak mau melakukan sama dengan tidak menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi mari kita belajar menjadi orang seperti Kornelius. Kalau dia hidupnya diberkati Tuhan melalui pekerjaannya, maka dengan berkat yang dia terima, dia lakukan itu karena memang itulah karunia yang ada pada dirinya. Sehingga ia mengerjakannya dengan penuh sukacita. Kita lihat di sini Kornelius dan seisi rumahnya rupanya adalah keluarga yang takut akan Allah. Ia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah. Karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepadanya digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karunia rohani apa kira-kira yang ada pada setiap kita? Ada tes karunia sebenarnya. Kita punya ada beberapa pertanyaan yang bisa menuntun tiap-tiap jemaat untuk mengenali karunia apa yang ada pada saya. Mengenali karunia yang apa yang ada pada kita itu lebih baik. Dengan tahu dan hidupi karunia itu, kita akan berkembang. Jangan punya mentalitas yang seperti yang punya satu talenta. Ya, atau dari perumpamaan Mina juga sama. Ini bukan soal kenapa ada perumpamaan Mina, ada perumpamaan talenta. Menggambarkan kalaupun masing-masing perumpamaan Mina itu dapat semuanya sama satu rata, tapi ada aja orang yang punya mentalitas, punya hati yang tetap punya sikap yang salah. Jadi bukan jumlahnya, bukan hal yang lainnya, tapi masalah sikap hati, attitude-nya kita. Kalau kita punya hati Tuhan, ketika kita ibadah, saya hari ini sangat berkeinginan Tuhan kalau saya ibadah, saya pengen ibadah saya berkenan sama Tuhan. Saya pengen apa yang saya kerjakan berkenan. Saya nggak mikirin yang lain, yang saya pengen biarlah Engkau berkenan. Kalau hari ini kita datang beribadah, kita pengen supaya ibadah ini berkenan sama Tuhan. Kalau kita melayani, kita pengen supaya pelayanan kita berkenan.
Bukan supaya saya dimuliakan, wah hebat pelayanannya, atau buruk kemudian jadi malu. Enggak demikian. Yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Kita persiapkan dengan baik semaksimal kita bisa. Cuma satu, saya cuma pikir sekarang ini kalau lihat berita, kemarin saya dengar lagi takut juga saya. Kenapa? Memang kita ini menghadapi krisis. Sekarang ini krisis sudah dikumandangkan. Akibat daripada pandemi yang berkepanjangan, dunia banyak yang bangkrut. Ya. Sekali lagi saya diingatkan firman Allah bahwa kita sudah begitu dekat, merinding saya. Kita begitu dekat, kenapa akan datang satu ketika kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar, doa saya tidak pernah berubah. Tuhan kalau boleh, hindari saya dari masa kesukaran besar itu. Kalau boleh. Maunya sih saya nggak ngalamin gitu. Karena kita nggak kuat. Sekarang ini udah mahal loh. Biaya-biaya udah mahal, tinggi. Kalau nggak sekarang ini kita makin bersungguh-sungguh, kapan lagi? Kalau saya sering suka terlambat, saya mau belajar supaya saya nggak terlambat. Bagaimana supaya kita benar-benar belajar mendisiplin hidup kita agar kita ini mempersiapkan hidup tidak terlambat seperti 5 gadis bodoh. Tapi mari kita gunakan apa yang bisa kita lakukan. Kumpulkanlah mahkota kehidupan, karena dengan begitu nanti kita terima kemuliaan di tempat kekalan nanti. Waktu kita jumpa nanti di sana, paling enggak kita punya mahkota-mahkota yang membanggakan. Ya, Tuhan yang kasih kita. Jangan tunggu nyesel, jangan tunggu nanti terlambat. Ya kita lihat, ya kita cuma punya mahkota kehidupan. Padahal ada 5 mahkota yang tersedia buat kita. Saudara-saudara, yang kedua adalah kita lihat bahwa Kornelius selain dia dan keluarganya itu adalah orang yang saleh, yang melakukan apa yang bisa dipercayakan kepadanya, maka kita bisa lihat di sini yang kedua adalah Kornelius ini membawa orang lain mengenal Tuhan. Dia menjadi orang yang rindu supaya bukan cuma saya yang selamat, bukan cuma saya yang diberkati, tetapi saya rindu. Minggu lalu saya selalu katakan orang yang memang ini kita memang harus punya hati yang memang kepengen supaya orang maju. Kepengen orang supaya bisa makin berkembang, makin hebat, kapan lagi. Belakangan ini kalau saudara simak perkataan saya selalu mengingatkan kepada kita sudah di akhir zaman. Kita perlu mempersiapkan dan jemaat perlu mempersiapkan. Kehidupan hari-hari kita akan berjalan seperti biasa. Kita di dalam kehidupan tantangan ada banyak pergumulan ya. Ada banyak pergumulan, pasti pergumulan itu ada tiap-tiap kita. Tapi saya mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang kita libatkan. Dia pasti tolong kita dalam setiap pergumulan kita. Tapi jangan fokus di masalahnya, di pergumulannya. Tapi kalau kita punya niat hati tadi, ya pengen kenapa saya bisa lebih cepat sembuh dibanding orang lain dari kelumpuhan. Karena hati saya pada waktu itu cuma kepengen Tuhan di Gunung Sari ya. Kalau saya mungkin ada banyak orang di sini, saya terlena biarlah saya nggak perlu terlalu terdesak. Tapi karena saya merasa saya cuma orang yang ada di sini, saya harus lakukan ini, saya harus kerjakan ini. Jadi keinginan saya sembuh, keinginan saya untuk dapat tetap melayani. Sehingga ketika saya belum lama berapa hari pulang dari rumah sakit, malam tahun baru saya masih bisa datang ke sini dengan tongkat. Saya bisa melayani, saya kerjakan ini. Dan Allah kerjakan itu, kalau kita kerjakan semua itu untuk Tuhan. Dan Allah tahu kerinduan kita. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Pasti Tuhan tolong kalau kita mau jadi berkat. Dan kalau kita sakit, kalau kita dalam pergumulan, saya yakin bahwa ada Tuhan yang pasti menolong. Karena cuma Dia yang bisa menolong kita. Orang lain kita harapkan mungkin mengecewakan. Ya. Tapi kalau kita harapkan Tuhan, kita berserah, kita bersandar, ya terserah Tuhan lah. Dia yang punya hak atas hidup kita. Nah sekarang membawa orang lain mengenal Tuhan adalah sebuah kerinduan yang sangat mulia. Kornelius bukan pendeta, Kornelius bukan seperti Petrus, Kornelius bukan rasul, Kornelius orang biasa. Tapi dia bisa mencari jiwa, dia bisa melakukan sesuatu. Kalau Allah mendengar doanya, kita lihat setiap kita berdoa kan, pasti Allah perhatikan ya setiap kita.
doa kita asal tulus, doa kita asal tidak kita pergunakan hanya untuk katanya kepuasan nafsu kita, keinginan kita, tapi sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan kabulkan. Ya. Nah, selain berkemurahan hati, Cornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Ya, kerinduan hatinya Allah tahu. Itu sebabnya malaikat diutus kepadanya. Malaikat datang secara khusus untuk memberitahukan kepada dia bahwa doa-doamu selalu didengar oleh Tuhan. Apa yang engkau kerjakan buat Tuhan dengan sedekah yang engkau lakukan juga diterima oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan berkasih karunia lebih daripada itu mau mengerjakan dalam kehidupan Cornelius, sehingga Cornelius yang tidak tergolong orang Yahudi, tidak tergolong orang hebat secara rohani, dicatat oleh Alkitab masuk dalam kisah para rasul ini. Menjadi pembelajaran buat saya dan buat saudara. Bagaimana dia punya keharmonisan kehidupan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarganya. Kita bisa lihat di sini, itu sebabnya ketika dia diperintahkan oleh malaikat untuk coba jemput itu Petrus, pengen dengar apa yang Tuhan mau sampaikan melaluinya, maka Cornelius menyiapkan diri untuk kedatangan Petrus. Cornelius mengundang seluruh keluarganya. Dia mengundang sahabat-sahabatnya. Dia nggak bisa ceritakan tentang hal-hal yang lain. Itu yang dia bisa kerjakan. Ajak teman saja. Nah, kalau kita di sini pun kan kalau ada kasela, kalau ada pertemuan-pertemuan, kita nggak bisa mungkin beritakan Injil kepada dia. Nggak bisa ngomong banyak cerita tentang Yesus. Ajak aja yuk gabung. Nanti di dalam perkumpulan itu ada firman yang disampaikan, mereka bisa dengar. Seperti Cornelius juga lakukan itu. Ia memberi kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Maka kita lihat hasilnya, ya, kemurahan Tuhan dicurahkan kepada sesuatu yang mengherankan buat dunia. Kenapa? Biasanya itu orang Yahudi. Biasanya itu pencurahan Roh Kudus buat orang yang sudah dibaptis dulu. Ini pada saat itu kemurahan Tuhan luar biasa, maka Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang yang mendengar pemberitaan, walau belum dibaptis, tapi hatinya sudah lahir baru. Kita bisa lihat di sini ada baptisan Roh Kudus yang terjadi atas dirinya, atas keluarganya. Maka kemudian kalau kayak begitu, kita mau nahan apa lagi? Wow, Allah sendiri sudah melakukan hal itu. Bahkan dalam penglihatan Petrus pun diajar kepada Petrus, yuk jangan pikir segala sesuatu dari aspek kemanusiaan saja atau hukum-hukum dunia. Waktu Petrus mendapat penglihatan kan apa? Dia tahu ajaran ini, ajaran hukum ini najis, ini tidak boleh saya makan Tuhan. Begitu. Tetapi sekali lagi Tuhan mau katakan, aku itu Tuhan yang mengatur hukum. Aku itu yang menetapkan hukum. Maka apa yang kunyatakan halal tidak boleh kau nyatakan haram. Jadi artinya Allah kepengen selalu dijadikan sebagai Allah yang berdaulat. Allah ingin supaya dia tidak diatur oleh hukum, tapi dia yang menetapkan dan memberi hukum buat kita. Jadi karena itu kita diajar, kita belajar. Semua orang harus punya penundukan diri terhadap Allah dan hukum-hukumnya, karena Allah kepengen dia dijadikan berdaulat. Dan Allah mau supaya orang-orang ini tahu tentang hal itu. Ajak mereka mengerti, ajak mereka untuk dengar bahwa mereka sekalian kenal Tuhan. Ya, jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, maka kita tentu dapat mengumpulkan orang lain, memberi kesempatan kepada siapapun juga untuk memberitakannya. Yang terakhir, mari kita lihat di sini bahwa Cornelius itu juga memuliakan dan melayani Allah bersama dengan keluarganya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Iya. Indah kalau kita bisa bersama-sama ya. Melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga membuat mereka kemudian
mempermuliakan Tuhan. Ya, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga membuat mereka kemudian memuliakan Allah. Mereka memberi diri dibaptis dan menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat di sini bahwa kita cuma bisa melakukan bagian kita. Seperti saya sampaikan firman, saya selalu ingat, ya Tuhan, saya sampaikan firman ini seringkali nggak mendarat. Firman ini seringkali nggak memberikan buah hasil yang kelihatannya nyata. Ya, walaupun saya sudah ajarkan firman berulang kali seperti ini, kelihatannya masih tetap sama. Tapi sekali lagi saya kemudian diingatkan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi faktor Tuhanlah yang menumbuhkan. Gak usah terlalu pusing tentang hasilnya, tetapi lakukanlah yang bisa kita kerjakan. Biarlah hidup kita, ajak keluarga kita, ajak orang-orang yang dekat dengan kita, agar kehidupan kita sama-sama memuliakan Tuhan. Saya ajak jemaat terus, ayo kita muliakan Tuhan. Ketika kita muliakan Tuhan, kita hadirkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika Tuhan hadir, maka hadiratnya mempunyai kuasa yang dahsyat. Kuasa itulah, kuasa Tuhanlah yang mengubah. Bukan kuasa pendeta, bukan kuasa WL, bukan kuasa siapapun juga. Kita tahu bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup mengubahnya. Jika kita menetapkan tujuan utama di dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Karena keluarga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita. Keluarga adalah di mana kita ditempatkan, di situ satu komunitas yang Tuhan percayakan, diberkati. Diberkati pasangan, diberkati anak dan keturunan kita, diberkati seisi rumah kita, karena memang Allah ingin memberkati itu semua. Keluarga menjadi tempat testimoni Allah, di mana kita melalui keluarga bisa menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hendaklah keluarga kita ini bisa sama-sama dengan kita, bukan malah bertentangan atau berseberangan dengan kita, sehingga kita mengalami kesulitan untuk makin maju di dalam Tuhan. Tapi sebaliknya keluarga dan bersama dengan keluarga akan bersama-sama mendorong, bahkan saling memperlengkapi, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi untuk semakin cinta Tuhan, untuk semakin dapat melakukan mempermuliakan Tuhan. Ya, biarlah keluarga kita dipakai sebagai alat kemuliaannya. Mari kita bangkit diri, kita angkat lagu pujian bersama keluarga.